Dan memang ketika ada razia-razia tersebut, memang ada orang yang memasarkan. Berarti kalau sudah ada orang yang memasarkan, berarti penggunanya juga ada. Gitu. Pasarnya ada ya? Iya, pasarnya juga ada kan. Nah ini, kenapalah Parda Tata Nilai ini dilahirkan kan gitu. Ya. Nah di Sukajaya itu yang saya agak sesakan tuh informasi bahwa memang ketika penggerebekan itu dilakukan, tokoh masyarakat di situ, ketua RW dan ketua RT itu tidak diberitahu. Di Arab pun tidak semua keturunan Nabi Muhammad, keturunan Abu Jahal juga ada kan gitu. Nah keturunan Abu Jahal inilah yang mungkin di Tasik ini ya, yang coba ingin merusak Tasik ini, ya kan. Kita berlanjut ke selanjutnya Pak, mengenai ini nih tugas Bapak di sini nih. Iya. Pengalaman Bapak sebagai Danramil di Tasikmalaya nih gimana nih ceritanya nih? Pengalaman saya menjadi Danramil di kota khususnya memang agak berbeda ketika saya berada di Ciawi kan itu kan. Ya. Di sini orangnya kan kompleks gitu kan. Ya. Kompleks dengan apa budaya kekotaan yang mungkin ya di situ memang ada juga orang-orang yang sudah terpengaruh dengan budaya kota yang mungkin dengan apa, kalau di kota-kota besar kan kadang orang itu agak individualis lah kan, dengan mendirikan bangunan itu tinggi-tinggi. Memang mungkin dari satu sisi mereka ingin safety, ingin aman, tapi dari satu sisi dengan membangun pagar tinggi-tinggi itu otomatis sosialisasi mereka dengan tetangga. Nah, seolah membuat sekat gitu. Nah, dari situ kadang ada ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya. Nah, dari situ ada tantangan tersendiri sehingga kami harus ekstra untuk mengetahui wilayah itu seperti apa kan gitu. Untuk menjaga kondusivitas itu dengan memang tidak semuanya seperti itu, karena Tasik itu kan memang masih lah sebagai kota religius masih ada kerjasama yang baik kan gitu. Cuman ya tadi ada beberapa orang yang mungkin biarlah gitu. Ya. Nah, jadi ada tantangan tersendiri kalau di kota itu kita harus lebih ekstra dalam mencari informasi. Kemudian dengan kepadatan penduduk yang lebih padat itu memang memerlukan pemikiran yang mungkin harus saling membantu gitu antara satu instansi dengan instansi lain, harus memberikan bisa dikatakan kalau dibanding-bandingkan ya ketika Bapak memimpin di Ciawi sama di Indihang, ini agaknya lebih berat di sini nih kayaknya. Bisa dibilang begitu. Ya. Lebih di sini kan contoh misalkan kayak berdiri pabrik-pabrik, bangunan-bangunan kan gitu kan, gudang-gudang itu kan dengan pagar-pagar yang tinggi kan gitu. Kita mungkin untuk mengetahui ke sana agak ini ada istilahnya itu ada peraturan rumah tangga sendiri mereka kan gitu kan. Takut melanggar privat gitu kan. Privasinya mereka kan gitu. Nah, kami sudah juga berusaha coba ini kan adakan hubungan dengan orang-orang itu kepada babinsa kami sering menekankan tetap dijalin silaturahim kan gitu kan. Jaga kenyamanan masyarakat Tasik seperti apa. Karena individual dan kita sulit untuk mengetahui apa kegiatannya. Mungkin kejadian yang kemarin itu ya, apa yang di sini kan Jalan Juanda ini ada penggerebekan, ternyata kita mengetahuinya bahwa itu adalah gudang distributor makanan, dan ternyata setelah digerebek ternyata di situ ada miras. Mungkin itu salah satunya, Pak. Salah satunya seperti itu, Pak. Ya. Kemudian dari segi teritori juga kebetulan itu berada di teritorialnya Kelurahan Cipedes.
Oh, teritori Cipedas. Ya, kan gitu kan. Ya. Ketika kami memang diinformasikan oleh anggota kami itu pernah ke sana, kemudian dari pihak manajemennya mengatakan bahwa memang ini teritorinya masuk ke Cipedas pergudangan itu. Nah, jadi seperti itulah ketika kami datang ke situ pun anggota kami ya kita tidak bisa mengecek barang apa saja sih yang ada di sini kan gitu kan. Karena di situ pun mereka mempunyai surat izin untuk melakukan bongkar muat operasional pergudangan di situ kan gitu kan. Sudah mempunyai izin yang sah lah gitu kan dari pemerintahan bongkar muat di situ. Nah, dan mereka memberikan keterangan kepada kami itu bahwa memang di situ hanya gudang makanan dan minuman ringan, juga sembako yang lain kan. Nah, kami tidak harus tidak bisa memeriksa mana yang satu-satu apa saja kan, bisa melakukan pemeriksaan. Iya, betul. Bisa. Takutnya kami pun ya takut salah langkah lah ketika kita melakukan seperti itu. Kewenangan kami apakah betul boleh sampai di situ kan gitu. Nah, itu termasuk yang kemarin terbaru nih Pak juga sama kan yang terbaru kemarin di Bungur Sari juga kan kejadiannya. Nah, itu di Bungur Sari juga, cuman beda kelurahan, yang kemarin di Sukamulya, yang ini di Sukajaya. Nah, di Sukajaya itu yang saya agak sesakan tuh informasi bahwa memang ketika penggerebekan itu dilakukan, tokoh masyarakat di situ, ketua RW dan ketua RT itu tidak diberitahu. Nah, saya hanya menyampaikan saja, menginginkan bahwa memang mari kita menegakkan peraturan itu sesuai dengan aturan kan gitu. Jadi jangan sampai kita menegakkan kebenaran itu tapi jalannya tidak benar, sehingga itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri. Istilahnya itu kalau bahasa Sunda mah tamyang melit kabitis lah kan gitu. Nah, jadi saya harapkan kita saling mengingatkan lah ya. Kita saling mengingatkan bahwa mari kita sama-sama untuk kemajuan Tasik ini, kota yang religi ini, kita betul-betul buktikan bahwa Tasik ini kota religius. Nah, tetapi dengan cara yang benar gitu, dengan cara yang benar. Nah, siapa berbuat apanya itu jelas. Kalau kami misalkan sebagai penegak ketertiban ataupun menjaga kondusivitas, oh saya berbuat tuh harus sampai sini, kan gitu kan. Oh kalau saya masyarakat berbuatnya tuh sampai mana? Apakah harus sampai eksekusi? Apakah harus cukup melaporkan kan gitu? Nah itu ya. Karena kalau penggerebekan itu kan itu sudah kewenangan dari penyelidik. Sementara menurut undang-undang sendiri itu juga penyelidik itu siapa kan gitu kan. Pun kalau ada perda yang alhamdulillah di Tasik ini memang sudah ada perda tata nilai yang kalau nomornya itu kalau nggak salah nomor 7 tahun 2014. Ya kan? Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa di Tasik ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain yang belum punya perda tersendiri mengenai bagaimana kita menjaga daerahnya agar tetap berakhlak gitu, berakhlak. Baik itu dari segi dari kepribadian ataupun bersegi dari bersosialisasi dengan masyarakat. Termasuk membentengi dari peredaran miras mungkin. Ya, betul maksudnya. Nah, cuman kan untuk penegakan perda ini jangan sampai ada berbenturan dengan peraturan yang lain gitu, yang saya harapkan tuh. Nah, bagaimana caranya kita berkoordinasi, karena di dalam perda itu juga sama dituliskan kita harus berkoordinasi. Nah, koordinasi ini nanti akan diatur oleh peraturan wali kota lagi. Nah, nah ini yang mungkin kita harus menjadi SOP kita nanti di dalam penegakan perda ini sama-sama. Jadi diharapkan
memang saling mengingatkan, oh kita harus bergerak nih seperti ini. Jadi tidak ada gesekan di lapangan gitu. Jadi di dalam Perda itu yang mengatur sebagai eksekutornya siapa Pak? Penegak Perdanya itu Pak? Khusus untuk ini, khusus untuk... Kalau kita lihat di ini kan sebagai petugas dari Satpol PP itu kan penegak perda Pak. Iya. Ya kan? Yang saya tahu kan Satpol PP penegak perda kan? Pamong Praja itu kan penegak perda Pak, tugasnya betul. Itu. Nah, cuman di dalam penegak perda ini kita harus ada juga SOP-nya seperti apa gitu. Jangan sampai melanggar aturan yang lebih tinggi. Perda ini kan kalau di dalam perundang-undangan Indonesia ini nomor 7. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan penggerebekan tetapi kita salah dalam melakukan penggerebekan, tidak sesuai dengan KUHAP-nya, sementara kan KUHAP menyatakan bahwa ketika ada penggerebekan ataupun penggeledahan rumah, pakaian, baju badan, ketika seseorang itu ada di tempat maka harus ada 2 saksi. Nah, tapi kalau tidak ada orangnya di situ ataupun ada tetapi tidak mau digeledah, itu harus menyatakan selain 2 saksi harus menyatakan tokoh masyarakat di situ, tokoh masyarakat setempat. Iya. Nah, dikhawatirkan kalau tidak seperti itu, ini kan sudah menyalahi aturan kalau dilakukan tanpa ada saksi, tanpa ada tokoh masyarakat setempat. Kan? Iya. Nah, itu pun harus dilihat dulu. Ini nih sudah masuk kepada tindakan pidana atau belum? Kalau tindakan pidana kan berarti kan yang berhak untuk melakukan penggeledahan itu yang sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Gitu. Polisi? Iya. Orang yang ditunjuk sebagai penyelidik ataupun penyidik oleh undang-undang mengenai penegakan hukum pidana kan polisi. Yeah. Nah, polisi saja ketika melakukan penggeledahan itu dia tetap mengikuti KUHAP itu, karena kalaupun salah polisi pasti akan kena lagi kan gitu. Saya yakin itu di pasal 33 KUHAP itu diatur seperti itu. Nah, jadi sampai di mana kita bisa menegakkan perda ini? Ya tadi kita harus ada koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait sehingga kita tidak disalahkan. Sama, memang perda itu mengatakan di perda itu koordinasi kan gitu. Jadi artinya ketika Satpol PP misalkan lah kayak gini, kayak kejadian yang kemarin ya. Kita ambil contoh kemarin melakukan ada laporan dari masyarakat ke Satpol PP, kemudian dari Satpol PP diolah, lakukan penyidikan. Ketika melakukan eksekusi harus koordinasi dengan aparat hukum yang lain, seperti itu ya. Jadi kepolisian, dari TNI. Sehingga mungkin ada masukan dari aparat yang lain tuh, oh begini loh caranya biar tidak menyalahi aturan yang lain kan gitu. Karena kalau kita sudah masuk ke istilahnya tuh di pengadilan ketika kebenaran itu mau dibuktikan, ini kita bisa kalah nantinya gitu. Karena kalau di asas hukum itu kan ada lex superior derogat lex inferior. Jadi hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum bisa mengesampingkan hukum yang berada di bawahnya kan gitu kan. Sesuai dengan hierarki hukum kan? Iya betul. Ya ada sesuai dengan hierarki hukum kan gitu. Bisa dikesampingkan itu hukum itu yang sebanding atau yang ada di bawahnya. Tapi ketika undang-undang ini mau ngesampingkan undang-undang dasar berarti kan tidak bisa. Nah itu harus kita harus sesuai dengan peraturan negara kita, negara hukum, ya kan. Jangan sampai ketika kita mau menegakkan peraturan kita malah melanggar hukum yang lain. Ya kita saling mengingatkan, kita jaga Tasikmalaya ini. Saya sebagai pribumi Tasik, sebagai orang Tasik, saya ingin sekali menjaga Tasik ini tetap religius, tetap kondusif, kemudian sama-sama kita tegakkan dengan cara yang benar. Gitu. Mekanisme ini mungkin Bapak di akhir bisa memberikan himbauan ya, seperti Bapak sampaikan bahwa sebaiknya penegakan hukum itu dilakukan dengan cara yang sesuai SOP kayak Pak. Nah, ini pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul isu bahwa Tasik jadi sasaran peredaran
minuman keras, pemasaran seperti itu gitu Pak. Karena memang betul ternyata seperti itu ya. Bapak gimana menurut pandangan Bapak? Apakah misalkan Bapak dari hasil penyelidikan atau dari hasil apa yang Bapak lihat memang seperti itu Pak? Begini Pak ya. Sebersih-bersihnya daerah itu yang namanya oknum itu pasti ada kan gitu ya. Jadi bahkan mungkin di Arab pun tidak semua keturunan Nabi Muhammad, keturunan Abu Jahal juga ada kan gitu. Nah keturunan Abu Jahal inilah yang mungkin di Tasik ini ya, yang coba ingin merusak Tasik ini, ya kan. Nah dicobalah dengan mereka memperdagangkan minuman-minuman keras seperti itu. Ya. Mungkin minuman keras itu memang kalau menurut informasi dan yang saya ketahui ada beberapa kriteria minuman itu yang mendapatkan perizinan edar dari bea cukai, ya kan? Cuman kan izin edarnya itu di mana, gitu kan? Di daerah mana saja, ya kan? Di daerah mana saja. Nah, mungkin ada oknum yang izin edar minuman ini bukan di Tasik, tetapi mungkin karena ada, wah ini pasaran bagus nih di Tasik nih, ya kan? Nah, cobalah dipasarkan di Tasik. Nah, itu mungkin yang ini. Dan memang ketika ada razia-razia tersebut, memang ada orang yang memasarkan. Berarti kalau sudah ada orang yang memasarkan, berarti penggunanya juga ada, gitu. Pasarnya ada ya? Ya, pasarnya juga ada kan. Nah ini kenapalah Parda Tata Nilai ini dilahirkan kan gitu, supaya memang menekan tingkat menekan untuk peredaran minuman keras ini jangan sampai meluas di Tasik ini. Karena memang di beberapa kasus, baik itu di akhir tahun, di awal tahun, atau di hari raya apapun, kadangkala ada saja oknum yang memang memanfaatkan waktu-waktu seperti itu untuk pesta minuman keras. Baik itu mungkin di tempat-tempat yang mungkin orang tidak mau mendatanginya, atau mungkin di tempat-tempat yang memang sudah disediakan oleh orang-orang yang memang sudah disiapkan kan itu. Nah, ini komunitas tertentu yang memang menyiapkan itu. Nah, mungkin melihat itulah orang yang oknum-oknum tadi coba memasarkan di wilayah Tasik ini. Sementara kita berjuang untuk menekan peredaran minuman keras kan gitu kan dengan Perda itu. Ya, kita sama-sama menegakkan Perda itu, tidak hanya Satpol PP sebagai, karena kalau Satpol PP saya yakin tidak sanggup. Cuman saya harapkan kerjasamanya ya. Kerjasamanya. Di luar itu Pak, Bapak kan udah bertugas ke berbagai daerah nih ya. Kalau boleh dibanding-bandingkan gitu, kaitannya dengan peredaran minuman keras ya di Tasik, di Kabupaten Tasik, tadi Bapak bilang di Ciawi pernah juga, juga di Sumatera, di Ambon. Gimana perbandingannya Pak kalau dengan di Tasik? Kalau di Tasik memang karena mengusung kota religius dan kota santri, dari dulunya memang seperti itu yang saya tahu. Jauh Pak, jauh kan. Apalagi saya ketika berdinas di Ambon, jauh kan gitu, karena memang budaya orang timur itu memang menjadikan minuman itu sebagai minuman yang harus diminum ketika ada acara kebudayaan di tempat itu. Nah seperti itu kadang ada itu. Jadi memang ada yang membuatnya itu minuman-minuman tradisional kan itu. Contohnya mungkin kalau di wilayah Sumatera Utara itu tuak atau segala macamnya kan, itu memang mereka ketika ada acara-acara ini itu memang budaya gitu kan. Budaya. Nah ini kalau sudah masuk ke ranah itu memang kita pun tidak ini, tapi mereka tetap ada kontrol kalau itu tuh, tetap ada kontrol kan gitu kan. Mereka juga sudah antisipasi kalau memang sudah orang yang minum itu sudah di luar kontrol, mereka amankan kan. Nah itu budaya mereka kan itu. Nah tapi kan beda, mereka keyakinan yang berbeda, budayanya berbeda. Ketika masuk ke sini kita juga mempunyai keyakinan berbeda, dan budaya kita kemudian juga kita sudah mendapat predikat sebagai kota santri.
Nah, kita harus memang harus ini apa? Ditekan sekecil mungkin peredaran minuman keras yang memang, karena eksesnya itu kalau sudah orang minum minuman keras ya larinya tuh banyak gitu Pak. Banyak gitu. Ya itu awalnya orang menyukai narkoba itu biasanya dari minuman keras. Ya. Awal orang berbuat kejahatan, keonaran itu biasanya dari minuman keras. Ya, ya kan? Anak-anak sekolah mau tawuran segala macam, kadangkala menurut informasi minum minuman keras dulu juga, ya, untuk meningkatkan keberanian katanya kan. Nah itu jadi banyak dampak negatif dari minuman keras itu, sehingga dari situlah mungkin orang-orang pemikir di Tasikmalaya ini membuat perda bahwa ini memang harus Jadi bukan hanya melanggar bahwa minuman keras itu dari sisi agama haram aja kan ya Pak ya? Iya. Tapi dari dampak juga kan, dampak sosial ya Pak. Betul. Saya yakin kalau agama kenapa sih mengharamkan khamr ataupun minuman keras? Karena memang ya banyak itunya gitu ya, banyak madaratnya lah. Banyak madaratnya kan. Baik Pak, terakhir Pak, silahkan Bapak apa yang bisa disampaikan, baik itu tentang ke masyarakat, ini tentang ketertiban di kita, juga tentang tadi ya kita tentang minuman keras, maka silahkan Pak, ada yang disampaikan Pak. Baik, saya berpesan kepada masyarakat Tasikmalaya, ya, mari kita sama-sama jaga kota Tasikmalaya ini sebagai kota santri, predikat yang bagus sekali, kota yang religius. Kita tetap berpegang teguh kepada agama kita, ya. Mari kita jadikan kita untuk menjaga Tasik ini betul-betul kondusif, ya, menghilangkan ataupun memperkecil tindakan-tindakan kriminal. Bagaimana caranya? Mari kita berbuat baik kepada orang lain, karena kan Rasulullah SAW saja bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara kita mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat kejahatan, itu merupakan suatu hal yang kebaikan bagi orang itu, ya kan? Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin kalau kita memang mau ingin menjadi orang yang baik, maka kita coba ingatkan orang-orang itu. Dan kemudian saya berpesan, mari kita berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita ini. Kenapa demikian? Karena saya mengutip dari Al-Quran bahwa kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Kalaupun berbuat jahat, maka kejahatan itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau orang Tasik bilang mah, melak cabe panen cabe, melak bonteng panen bonteng, melak hade panen hade, melak goreng panen goreng. Mari kita berbuat kebaikan minimal untuk diri kita sendiri, kita tularkan kepada keluarga, kita tularkan kepada masyarakat, dan insya Allah kalau sudah kita berbaik kemudian kita tularkan kepada diri kita, insya Allah Tasik akan menjadi kota yang baik lah, akan kota menjadi kota yang religius, kota santri yang tetap kita junjung tinggi kesantriannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pesan-pesannya, dan juga terima kasih atas mau berbagi pengalaman, mau berbagai cerita dengan kami dari Kabar Priangan. Saya tertarik tadi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi sesamanya, ya. Itu saja perbincangan kita dengan Pak Wawan. Kita kembali lagi dengan podcast Kabar Priangan di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak.